Perkenalkan, nama saya Novara Putustian. Ada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan pertama tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan yang dibutuhkan. Aktivitas belajar merupakan salah satu pokok kegiatan pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya proses pendidikan sangat ditentukan oleh hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, guru berupaya sekuat tenaga dalam menciptakan situasi belajar yang sebaik-baiknya. Namun, kenyataannya ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa mengalami hambatan dalam memahami atau menguasai materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Menurut Salamento 2010, kesulitan belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti kecerdasan, minat, dan motivasi, maupun faktor eksternal seperti metode pengajaran dan lingkungan belajar. Menurut Ismail, kesulitan belajar merupakan kondisi peserta didik yang tidak dapat belajar dengan maksimal karena disebabkan oleh adanya hambatan yang dialami oleh siswa. Kendala atau gangguan dalam belajarnya. Belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan pada tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jika kesulitan belajar tersebut tentu saja ada hambatan-hambatan yang hadir dalam kegiatan pembelajaran sehingga berkaitan dengan hasil belajar di sana. Berdasarkan yang di atas, dapat disimpulkan kesulitan belajar adalah ketidaksesuaian kemampuan peserta didik dan memperoleh prestasi belajar yang diharapkan, sehingga nilai yang diperoleh di bawah kriteria atau aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kesulitan belajar dapat diartikan juga suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar dikarenakan adanya hambatan, kendala, atau gangguan dalam belajarnya disebabkan faktor-faktor yang ada dalam dirinya sendiri maupun di luar diri peserta didik. Macam-macam kesulitan belajar. Nah, macam-macam kesulitan belajar ini tergolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada akademis dan yang kedua itu ada akademis. Yang akademis itu di mana siswa itu sulit dalam membaca, menulis, dan juga berhitung. Hal tersebut bisa disebut dengan kalistum. Biasanya kesulitan belajar akademis itu, kalistum ini ada di dalam siswa kelas 1 sekolah dasar, di mana dia itu baru berpindah lingkungan antara di pendidikan anak usia dini ke jenjang sekolah dasar. Nah, yang kedua itu ada faktor ada kesulitan belajar akademis. Nah, kesulitan belajar akademis itu yang meliputi yang pertama itu ada gangguan motorik dan persepsi, yaitu gangguan intelijensia, auditoria, memori. Sedangkan gangguan persepsi adalah mencakup penglihatan atau juga disebut dengan visual. Yang kedua ada gangguan belajar kognitif, yaitu mencakup berbagai aspek struktur intelektual. Terus gangguan belajar perkembangan bahasa atau disfasia, yaitu ketidakmampuan dalam menggunakan simbol linguistik dalam rangka berkomunikasi secara verbal. Selanjutnya ada gangguan penyesuaian persepsi tertentu. Lanjut yaitu ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Ada dua faktor, yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu faktor di mana terdapat dalam diri siswa. Contohnya seperti ada sikap, motivasi, minat, bakat, intelijensi, terus kebiasaan belajar, kemampuan berprestasi, dan juga ulangan. Terus ada faktor eksternal. Eksternal ini yakni hal atau keadaan yang datang dari luar dari siswa tersebut. Contohnya seperti kayak guru,
terus peran orang tua, lingkungan, terus suasana rumah, cara orang tua mendidik siswa bagaimana gitu, cara mengajarnya guru, terus alat peraga ataupun juga disebut dengan media yang digunakan oleh guru. Kesimpulan dari hasil observasi di SDN Karangnegar 2 tentang materi tentang kesulitan belajar, bahwa kesulitan belajar di SDN Karangnegar 2 itu ada banyak faktor. Contohnya dari faktor eksternal dan juga internal. Contoh dari faktor eksternal itu seperti guru, fasilitas, dan orang tua. Cara orang tua mendidik masyarakat dan lingkungan, maka orang tua, guru, dan masyarakat bisa menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar bagi murid. Karena peran orang tua dan guru dalam membentengi para murid dari pengaruh negatif masyarakat sekitar, di samping perannya dalam memotivasi para murid untuk tetap belajar, menjadi sangat menentukan prestasi murid dalam belajar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau disebut faktor internal. Yang pertama, sikap, motivasi, dan juga konsentrasi. Kurangnya motivasi pada siswa bisa menyebabkan siswa tersebut kesulitan belajar. Baik, mungkin cukup sekian